Assalamualaikum. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat. Sarang peragaan atunya sok sekali di. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ibu di sini ada ice breaking dulu ya. Nah, perhatikan. Nah, nanti ikuti ya. Nah, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Bisa? Yang kompak ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Lebih afdol berdiri ya, sebari berdiri. Silakan berdiri. Yang semangat ya. Yuk. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Beri tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk kembali. Di sini siapa KM-nya? KM? Nah, kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk KM untuk memimpin doanya. Berdoa.
Isyatir rodiyah mawazinu Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ade Seni Apriliani. Oke. Aditya Hanis Hanzalah. Aditya Ramdhani. Agi Nurgani. Alarik Sideki Hambara. Oke. Aldrin Risdina Naharobi. Hesenya Alpi Hamzah Zahra. Oh, istri Alpi namina. Alisa Belpa Labiko. Terus namina kitu Alisa disebatna. Anggun Sidekia Dara Cantika. Akila Rizkia Azalia. Arya Juna Pratama. Arsila Anastasia. Aulia Nur Azizah. Azki Radinka Mulyadi. Dimas Mardiana. Kamana? Saya. Elpina Arshifa Irianto. Mana? Oh, eta. Firza Al Yusro Oktavian. Saya. Haikal Muhammad Putra. Saya. Hasbi Khairu Ramdan. Saya di Intan Yuliani Rahayu. Hadir ayah. Jaki Julio Maulana. Lesti Aprilia. Masya Allah ya Lesti di dia. Mega Sri Rahayu. Dir Muhammad Fauji Yusuf. Nikaila Izmi Ramdhani. Raffi Rendra Septiansyah. Saya.
Rai Rizky Ramdhani. Saya Rani Alyani. Hadir. Resik Surya Alamsyah. Saya Rifa Dwi Aditya. Biar Syifa Alia Permana. Sabia Mikaira Zahin. Sernutaya berartinya. Nah, di sini Ibu akan membawakan menyampaikan materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Menjelaskan, bisa dibaca ya. Menjelaskan arti iman. Nah, kalian itu harus paham apa itu arti iman kepada Rasul. Terus yang kedua, sifat-sifat Rasul dengan benar. Nah, kalian itu nanti harus bisa menyebutkan apa itu sifat-sifat Rasul apa saja. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang keempat, selanjutnya apa? Menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Terus yang kelima, meyakini Allah. Yang terakhir, menunjukkan dan cerdas. Nah, baik, untuk materi yang pertama di sini ada makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih iman itu? Yes. Nah, jadi iman itu percaya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti kalian percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh manusia bagi manusia. Nah, jadi kalian itu adik-adik harus percaya bahwa Rasulullah itu ada dan juga oleh Allah diutus, ya. Nah, jadi Rasul-Rasul ini sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Jadi kita tuh harus dapat melihat kepada Rasul-Rasulnya, ya. Iman kepada Rasul-Rasul itu, Rasul-Rasul Allah itu terdapat dalam apa? Rukun apa? Rukun yang ya, coba bacakan, sok. Rukun, sebutkan. Rukun iman ada 6. 1 kepada 2, 3 kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Rasul-Rasul, 5 hari kiamat, yang terakhir iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Apa sih Nabi? Siapakah Nabi? Apa sih Rasul? Coba untuk pengertian dari Nabi dibacakan oleh Ibu, sebut ya, pilih dari sini. Lesti Aprilia. Coba bacakan yang Nabi, kelihatan nggak?
Berat. Di buku ada gak? Kalau gak kelihatan dari sana, pilih yang sebelah sini aja ya. Dimas. Mana? Jauh tak ayah. Hasbi. Nih. Zakti. Ya. Cobi bacakan ya. Nabi. Apa sih Nabi? Sok. Suarana. Ayo bersuara. Nabi. Udah? Nah, jadi Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Terus untuk pengertian Rasul, bacakan oleh Intan. Katingali. Sok. Karuniai gitu ya. Dikaruniai wahyu untuk dirinya sendiri, menyampaikan kepada. Nah, jadi Rasul ini adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu untuk dirinya sendiri dan juga wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi Rasul ini diutus dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Apakah anak-anak memiliki tokoh idola? Siapa ya tokoh idolanya? Ya, tokoh-tokoh seperti nabi-nabi. Siapa tokoh kalian? Tokoh idola kalian siapa? Nabi Muhammad, pastinya Nabi Muhammad ya kan? Di sini ada surat Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang mau membaca? Coba acungkan tangan yang berani membaca. Berani? Silakan. Sama artinya? Sungguhnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sudah berani membaca tuh. Ya, jadi di sini sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi di sini telah ada pada diri Rasul. Nah, jadi di diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Patut dicontoh dan diteladani kan. Nah, kalian tahu gak bahwa Nabi Muhammad itu dan juga rasul-rasul lain itu adalah manusia biasa, tahu? Nah, mereka juga makan, minum, mempunyai keluarga dan juga anak-anak ya kan? Dan juga Nabi dan Rasul juga bekerja. Nah, mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Kenapa? Ayo coba. Kenapa kita sih harus menjadikan Nabi dan Rasul itu sebagai idola? Ada yang tahu? Coba. Kamu bisa gak? Bisa mau menjawab? Nah, karena kan mereka itu memiliki akhlak yang baik tentunya, ya kan? Memiliki akhlak yang baik, terus Allah itu mengangkat mereka menjadi Rasul. Nah, karena
mereka itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Oke, selanjutnya. Oh, tentu. Apa saja sih sifat-sifatnya? Ada yang tahu terlebih dahulu? Apa saja? Yang mustahilnya? Yang kebalikannya apa? Gizi. Nah, gila dah. Oke, next ya. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat Rasul. Tadi kan sudah dia disebutkan oleh siapa namanya? Al-Arik. Di sini ada sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Bukan Allah ya, bagi Rasul. Apa sih maksud sifat wajib itu? Apa coba? Jadi sifat wajib itu sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil ini jadi kebalikan, tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil itu, ya kan? Dan di sini ada sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik di sini ada jujur. Yang kedua tabligh menyampaikan, amanah terpercaya, fatonah cerdas. Sebaliknya kan di sini sifat mustahil, kizib, dusta, kebalikan dari jujur. Di sini kizib itu apa? Kata lain dari dusta? Bohong. Kan kalau di sini sifat wajibnya itu jujur, di sini mustahilnya bohong. Jadi bertolak belakang, sebaliknya ya. Terus di sini tabligh menyampaikan, sifat mustahilnya bertolak belakang juga kan? Kalau sifat wajib dimiliki Rasul itu harus menyampaikan, mustahilnya itu menyembunyikan. Jadi Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi mustahil ya bagi Rasul. Terus di sini ada amanah, di situ sifat mustahilnya berkhianat. Sebaliknya juga ya. Terus yang terakhir, mustahilnya apa? Bodoh. Jadi para rasul itu mempunyai sifat yang cerdas. Tidak mungkin ya para rasul itu bodoh, tentunya cerdas. Coba lihat di buku halaman 121. Daga. Nah, ini kita tepuk-tepuk. Udah kebuka. 121. Udah kebuka. Kan di sana ya tepuk. Kita bermain tepuk-tepukan. Yuk, tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, terpercaya, fatonah, cerdas. Tepuk kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, lalaga, bodoh. Ale ya. Untuk selanjutnya buka halaman 122. Kan di sini ada aktivitasku. Nah, kalian coba kerjakan ya. Tulis di buku masing-masing ini. Nanti dipasang-pasangkan. Mana itu layannya kan, sidik apa artinya. Jadi gitu pasangkan ya. Bisa? Ayo. Langsung jawaban aja. Tentu ditulis ininya ya. Sok diseret.
Mohon. Iya na saratola. Jadi pasang-pasangkan sidik. Kamana hartosna naon sidik. Biasa kan? Mohon. Sok kotakan. Hias yang sol ge aya penggaris ge. Ah, udah. Oh iya, yang kepada jenis saya baca rasul sidik itu apa? Sidik kan kizib gitu, sidik kizib, tabli gitu. Apa gitu. Sok. Udah? Lihat. Mau atas sawartosnya langsung ditilai. Nih udah. Tano atas di atas. Dak giginya. Atas. Sidik tujuh leres, tablik menyekat leres. Cerdas. Ini was 3. Yang ditanda tangan. Bisa tahu tentang bisa Puter-puteran. Terang tuh nami seratan di dia namanya. Nih. Atas. Anu ya. Sana atas di atas tos
Atas? Kenapa biasa? Jantan itu kebalikan sidik, kebalikannya naon kizi, berarti ke sini. Nah, gitu. Tablik apa? Tos. Sabar orang dinu tacan, coba ngacung. Cobi, 1, 2, 3, 4 dinu tacan, 5. Kanggo nu tacan, engke di akhirnya ku ibu deui pentenaina lanjutkeun heula. Nu sanesna parhatoskeun nya deui. Ayeuna tos terangkan naon itu teh sifat-sifat Rasul itu terang kumaha carana kanggo orang menyifatinya, menirunya. Jadi kita teh kedah kumaha gitu. Kedah kumaha. Nah, jantan kita itu harus bisa meniru sifat-sifat wajib Rasul dan juga menghindari sifat-sifat mustahilnya. Nah, caranya itu dengan selalu berucap dan bertindak dengan Nah, dan juga berani karena benar. Kita itu harus berani kalau kita itu benar. Dan menepati janji. Awas kalau ke teman ada janji. Janji mau ini gak ditepati. Nah, itu teh gak boleh ya. Harus ditepati janjinya. Terus menjaga titipan. Kalau ada teman menitipkan barang atau apa, kita itu harus amanah. Kah? Harus amanah terhadap barang yang dititipin oleh teman kita. Dan rajin belajar. Adik-adik harus rajin belajar ya. Harus rajin. Nah, di sini ada surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Jadi kita sebagai orang yang beriman kan, kita orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah dan juga mengucapkan perkataan yang benar. Jangan mengucapkan perkataan salah, gak boleh ya. Terus ada lagi innallaha ya'murukum ang tuaddu amanati ila ahliha. Nah, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita itu harus memberi amanat kepada orang yang terpercaya oleh kita, ya. Di sini untuk materi selanjutnya ada tujuan diutusnya Rasul. Ada berapa di sini? Ada 2. Coba bacakan. Coba. Yang pertama, menyampaikan pesan gembira bagi yang beriman dan kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Yang kedua, Rasul juga apakah kalian tahu apa saja sih nabi-nabi yang kalian ketahui ada berapa? 25. Ayo sebutkan. Adam, Idris, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut.
Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, akhirnya Muhammad. Nah, jadi tujuan diutusnya Rasul itu untuk menyampaikan pesan berupa kabar gembira baik yang beriman dan beramal soleh, serta menyampaikan kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan berupa kabar gembira kepada umat manusia, umat muslim, dan juga bagi yang beriman dan beramal soleh, serta menyampaikan kabar buruk. Tidak hanya menyampaikan kabar gembira saja ya, menyampaikan kabar buruk juga, itu berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk, supaya kita terhindar dari amal buruk ya. Yang selanjutnya ada Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita, supaya apa? Akhlak kita supaya apa? Supaya baik, betul. Supaya kita akhlaknya bagus ya. Mungkin materi penyampaian pada hari ini dicukupkan sampai tujuan. Nah, apakah kalian ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham tidak apa yang tadi sudah dijelaskan? Sudah paham? Nanti Ibu ada 2 pertanyaan ya. Harus ada perwakilan cowok dan cewek maju ke depan. Nggak ada yang berani ini teh. Siapa? Nah, ayo maju. Sudah berani acungkan tangan. Kan tadi sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Apa saja? Sidik, amanah, fatona, tabligh. Sidik itu apa artinya? Jujur. Tabligh? Menyampaikan. Amanah? Terpercaya. Fatona? Cerdas. Oke, bagus. Terus untuk selanjutnya sifat yang mustahil bagi Rasul apa saja? Kizib, kitman, balada, hianat. Apa itu arti kizib? Kizib apa? Kebalikan dari sidik, kebalikan dari jujur apa? Bohong. Arti kitman? Kitman menyembunyikan. Ya, hianat? Berkhianat. Balada? Bodoh. Ya. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani. Nah gini, cowok kalah oleh cowok loh. Bentar ya, ada reward. Nih. Terima kasih udah ke depan berani. Ada 1 pertanyaan lagi. Cowok harus maju nih. Kan idola kalian itu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa mengidolakan beliau? Bisa? Bolehlah cewek doang berarti. Yo, silakan maju. Cowok gak ada yang maju. Kenapa alasannya kamu mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Karena mempunyai sifat baik, jujur, dan Dan apa lagi? Coba. jujur, baik, dapat dipercaya. Ya, terus? Terus ya,
Nah, jadi kenapa kita harus mengidolakan beliau itu? Karena kan beliau itu suri tauladan untuk kita semua, mempunyai akhlak yang baik, terpercaya, jujur, ya. Betul, tepuk tangan untuk temannya. Pertanyaan? Tidak. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari Ibu dan juga perlakuan dari Ibu. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya kalian adik-adik. Mohon maaf mengganggu waktu belajar kalian. Ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebelum baca doa, kita yang tadi dulu tepuk ini ya, buka tutup. Meregangkan tangan. Sok, silakan berdiri sambil berdiri ya. Yang semangat ya. Meskipun di siang hari, menjelang siang hari. Di sini pada saum gak? Gak saum. Puasa harus sampai maghrib ya. Yuk, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka. Habis ini ada pelajaran lagi gak? Kayak pelajaran din terus saya ngiwakarui berartinya sanes ieu mah akhir dari pembelajaran dari tetehnya. Kecil. Nih.